Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah guna belajar lagi, nggih. Hari ini kita belajar tentang matematika. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu dan kemudahan dalam mencari ilmu. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kemarin, di minggu-minggu kemarin, kita sudah banyak belajar tentang bilangan bulat. Hari ini kita belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Apa sih manfaat operasi hitung bilangan bulat itu? Operasi hitung bilangan bulat itu digunakan untuk memudahkan kita melakukan perhitungan. Ada beberapa macam sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Apa sih sifat komutatif itu? Sifat komutatif dapat disebut juga dengan sifat pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Perhatikan rumusnya sifat komutatif dalam penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan lagi, dihafal lagi. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hanya ditukar tempatnya. Perhatikan letaknya. A yang sebelah kiri sendiri menjadi di sebelah kanan sendiri. Sedangkan B jadi berimpitan. Perhatikan letaknya. A yang ada di sebelah kiri sendiri berubah menjadi sebelah kanan sendiri. Perhatikan contohnya. 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6. Hanya dibalik tempatnya. 6 adalah A, 2 adalah B. Dirubah menjadi tempatnya menjadi 2 adalah B ditambah 6 adalah A. Fahim tuh? Fahimna. Lanjut kita ke contoh selanjutnya. Perhatikan. Negatif 7 ditambah 2 sama dengan ditukar tempatnya, 2 ditambah negatif 7. Saya ulangi lagi. Negatif 7 ditambah 2 sama dengan ditukar letaknya tadi adalah A ditambah B menjadi B ditambah A. A adalah negatif 7 sedangkan B adalah 2. Jadi letaknya berubah menjadi 2 terlebih dahulu kemudian negatif 7. Hasilnya adalah sama. Negatif 7 ditambah 2 sama dengan 5, negatif 5. Sedangkan 2 ditambah negatif 7 hasilnya juga negatif 5. Paham ya? Hanya ditukar tempatnya, hasilnya adalah tetap sama. Selanjutnya adalah sifat komutatif pada perkalian. Sama dengan sifat komutatif pada penjumlahan tadi. Kalau sifat komutatif pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A, untuk sifat komutatif pada perkalian adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Letaknya yang berubah dan tandanya yang berubah. Tadi tandanya adalah penjumlahan, sekarang tandanya adalah perkalian. Perhatikan letak A. A yang semula ada di sebelah kiri sendiri berubah menjadi A di sebelah kanan sendiri. Perhatikan contohnya. 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. 4 adalah A, sedangkan 2 adalah B. Letaknya berubah menjadi 2 adalah B, dikali 4 adalah A. Lanjut. 8 dikali negatif 7. Ini contoh selanjutnya ya, perhatikan. 8 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 dikali 8. Hasilnya tetap sama. 8 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 56. Masih ingat rumusnya? Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif.
Jadi 8 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 56. Hasilnya sama dengan di sebelah kanannya. Negatif 7 dikali 8 hasilnya adalah sama, negatif 56. Fahim tuh? Fahimna. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Sama seperti tadi pada sifat komutatif, berlaku pada hitung penjumlahan dan perkalian saja. Nah, yang pertama adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Perhatikan, A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C tutup kurung. Perhatikan letak kurungnya. Yang pertama, letak kurungnya ada di depan A, kemudian mundur menjadi di depan B. Perhatikan, yang letak di sebelah kanan, tanda kurung yang di depan A berubah menjadi di depan B, mundur satu langkah. Oke. Perhatikan contoh berikut. 12 ditambah 8 ditambah 7 tutup kurung sama dengan, perhatikan, 12 adalah mewakili A, sedangkan 8 mewakili B, sedangkan 7 mewakili C. Letaknya dirubah, tanda kurungnya tadi, yang semula di depan angka 8 menjadi maju di depan 12. Menjadi 12 ditambah 8 tutup kurung sama 12 adalah mewakili A, sedangkan 8 mewakili B, dan 7 adalah mewakili C. Tetap sama, hanya yang berubah adalah peletakan tanda kurung. Perhatikan sifat selanjutnya, yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Rumusnya adalah A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung dikali C. Perhatikan letak kurungnya, yang semula berada di depan B mundur menjadi di depan A. Yang semula di depan B, Ustazah ulangi, menjadi maju di depan A. Oke, perhatikan contohnya. 5 dikali dalam kurung 2 dikali 8 sama dengan 5 dikali 2 dikali 8. Perhatikan letak kurungnya, yang semula di depan angka 2 berubah menjadi di depan angka 5. Hasilnya adalah 5 kali 2 sama dengan 10, sedangkan 8 pindah tempatnya, ya, tetap di belakang. 5 mewakili A, sedangkan 2 mewakili B, dan 8 adalah mewakili C. Letaknya sama, hanya berubah tanda kurungnya. Perhatikan lagi peletakan tanda kurungnya. Paham ya? 5 dikali 2 sama dengan 10, sedangkan 8-nya tetap. Paham tuh? Pahimna. Lanjut ke sifat distributif, ya, ini adalah sifat yang terakhir. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Sifat distributif hanya ada dua, yaitu sifat distributif perkalian pada penjumlahan dan sifat distributif perkalian pada pengurangan. Kali ini Ustazah hanya menerangkan tentang sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Perhatikan, A dikali B dalam kurung ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B tutup kurung ditambah A dikali C tutup kurung. Perhatikan angka A. Perhatikan huruf A maksudnya. Huruf A ini disebar, ya, disebar menjadi kurung pertama, diletakkan di kurung pertama, kemudian A disebarkan lagi, diletakkan di kurung yang kedua. Ustazah ulangi. A disebar letaknya, yang pertama ada di kurung pertama, sedangkan A yang kedua letaknya berada di kurung kedua. Peletakan huruf B
itu ada di kurung pertama, sedangkan huruf C ada di kurung kedua. Sedangkan tanda positif atau tanda tambah itu berada di tengah. Jadi penyebarannya adalah A dikali B tutup kurung ditambah A dikali C. Oke, perhatikan contoh berikut. Misalnya 10 dikali 5 ditambah 9 sama dengan 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 9. Jadi angka 10-nya yang disebar ya. Angka 10 yang pertama berada di kurung pertama, sedangkan angka 10 yang kedua berada di kurung kedua. Perhatikan hasilnya. 10 angka 10 tetap, kemudian 5 ditambah 9 hasilnya 14. Sedangkan sekarang pindah ke posisi kanan. 10 dikali 5 hasilnya adalah 50. Sedangkan 10 dikali 9 hasilnya adalah 90. Perhatikan hasilnya. 10 dikali 14 hasilnya adalah 140. Sedangkan 10 ditambah 90 hasilnya adalah 140. Lanjut. Paham ya? Nah, terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat untuk ilmu kalian dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.